Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nurinaya dengan akhir NIM 125. Pada kesempatan kali ini, saya akan mepresentasikan hasil percobaan dari modul 2 Praktikum Elektronika Daya, yaitu mengenai penyearah 3 fasa tak terkendali, baik untuk setengah gelombang maupun gelombang penuh. Nah, untuk tujuan percobaan kali ini tuh apa aja sih? Yang pertama itu ada memahami prinsip kerja penyearah 3 fasa tidak terkendali, baik setengah gelombang maupun gelombang penuh. Yang kedua, menganalisis karakteristik output dari kedua jenis penyearah tersebut dengan variasi beban resistif induktif, dan resistif kapasitif. Yang ketiga yaitu mengamati bentuk gelombang tegangan dan arus hasil penyearahan melalui simulasi MATLAB. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama itu ada 3 fase AC voltage source untuk memberikan input sinusoidal ke dalam rangkaiannya. Itu yang kedua juga ada dioda. Di sini sebagai komponen utama penyearah hanya meneruskan bagian positif dari gelombang sinusoidal. Dioda yang digunakan memiliki forward voltage sekitar 0,8 voltage. Kemudian juga ada voltage measurement, yaitu digunakan untuk mengetahui nilai tegangan, baik nilai tegangan keluaran maupun tegangan input. Kemudian juga ada current measurement untuk digunakan mengukur arus. Kemudian ada scope untuk melihat hasil gelombangnya. Kemudian ada RMS block untuk mengukur nilai efektif dari tegangan dan arus. Kemudian ada min block untuk mendapatkan nilai rata-rata dari tegangan dan arus. Nah, untuk itu kita coba run dulu untuk mendapatkan hasil. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai rangkaian 3 fasa penyearah half wave beban R. Nah, untuk hasil pengukurannya ini sudah kita dapatkan, yaitu untuk nilai RMS input sebesar 179,6 volt, dan untuk nilai IRMS input yaitu 0,6911 ampere. Nah, kemudian juga untuk IRMS outputnya kita dapat nilai 1,194. Kemudian untuk nilai arus keluarannya kita dapat nilai 1,174. Kemudian untuk tegangan keluaran RMS kita dapat nilai 212,5 volt. Kemudian untuk tegangan VDC output kita dapat nilai 209 volt. Dan untuk tegangan rata-ratanya kita dapat 187,9 volt. Nah, kemudian kita lanjut di gelombangnya. Nah, di sini sudah muncul bentuk gelombang output beban R. Bentuk gelombang outputnya, gelombang ini menjadi kayak, nah, bentuk gelombang outputnya, gelombang ini berbentuk puncak-puncak tajam yang discontinuous setiap 120 derajat. Alasannya karena beban resistor tidak memiliki kemampuan menyimpan energi, arus hanya mengalir ketika dioda sedang kondisi, sehingga tegangan output muncul hanya selama satu dioda aktif. Akibatnya bentuk gelombang memiliki jeda antara produksi kondisi masing-masing. Ini ya, jadi kayak bebannya, kayak gelombangnya ini hanya setengah seperti itu. Kemudian
Di sini untuk rangkaian 3 fase penyearah half wave beban RL ini bisa dilihat untuk hasilnya kurang lebih sama seperti beban R. Untuk gambar gelombangnya, itu seperti ini. Untuk gelombang outputnya, gelombang ini menjadi lebih halus lagi ya dibanding dengan beban R tadi, tetapi masih menunjukkan transisi antar fase. Alasannya karena induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Saat dioda sudah tidak konduksi, arus tetap mengalir karena sifat inersia induktor ini menyebabkan arus output berkelanjutan walaupun tegangan masih menunjukkan perubahan antar fase. Kemudian kita lanjut lagi untuk setengah gelombang beban RC. Nah, ini kita nilainya berbeda ya dengan yang tadi. Untuk nilai IRMS output kita dapat 0,000637 dan IDC output kita dapat nilai 0,00011765, dan kemudian untuk tegangan output RMS kita dapat nilai 252,6, dan tegangan output VDC kita dapat nilai 252,6 juga, dan untuk tegangan rata-rata kita dapat 252,7. Nah, kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, gelombang output di sini menjadi lebih halus dan lebih datar, hampir seperti tegangan DC konstan di sini. Nah, alasannya karena kapasitor menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Saat output mengalami kenaikan tegangan, kapasitor akan mengisi atau charging, dan saat tegangan menurun, kapasitor melepaskan atau discharge, sehingga menahan perubahan tegangan. Ini sebabnya tegangan output menjadi rata meskipun arus menjadi sangat kecil di sini. Baik, selanjutnya akan saya lanjut mengenai rangkaian penyearah 3 fase gelombang penuh. Nah, untuk di sini saya menggunakan nilai yang berbeda ya. Di sini saya menggunakan sumber inputan 220 volt. Kemudian kita run lagi supaya bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, di sini kita bisa dapat hasilnya, yaitu VRMS input dapat nilai 127 volt, IRMS input juga dapat nilai 1,328 ampere. Dan untuk nilai arus RMS output kita dapat nilai 1,62 ampere. Kemudian IDC output dapat nilai 1,622 ampere. Untuk tegangan RMS kita dapat 295,5 volt, dan untuk tegangan VDC kita dapat nilai 295,3 volt, dan untuk tegangan rata-rata kita dapat nilai 302,7 volt. Nah, kita lihat untuk bentuk gelombangnya. Di sini tetap sama ya, 3 fase gelombang penuh. Kemudian untuk bentuk gelombang outputnya di sini, gelombang ini lebih padat ya, dan karena frekuensinya juga 2 kali lipat dibanding setengah gelombang tadi. Alasannya karena penyearah gelombang penuh dapat bekerja dengan 2 dioda aktif dalam setiap siklus, menghasilkan tegangan output selama 360 derajat. Akibatnya output menjadi lebih kontinu meskipun masih dalam bentuk gelombang puncak-puncak. Nah, kemudian kita lanjut untuk beban RL.
Di sini untuk nilainya juga tidak jauh berbeda dari beban air tadi. Jadi kita langsung aja lihat bentuk gelombangnya. Nah, bentuk gelombangnya di sini, gelombang ini lebih halus lagi dibanding beban air dengan perubahan lebih gradual. Alasannya karena induktor menjaga aliran arus tetap berlanjut meskipun tegangan input berubah-ubah. Kombinasi penyearah gelombang penuh dan beban induktif menciptakan output arus yang hampir mendekati gelombang kontinu. Nah, untuk yang terakhir ini rangkaian penyearah 3 fasa beban RC full wave ya. Untuk nilainya ini berbeda dengan kedua beban yang tadi. Nah, untuk IRMS-nya dapat 0,005087 ampere, IDC-nya dapat 0,003012 ampere, dan VRMS-nya dapat 354,4 volt. Untuk VDC-nya dapat 345,4 volt. Dan untuk VM-nya didapat 347,2 volt. Nah, maka dari itu kita langsung ke bentuk gelombangnya. Nah, bentuk tegangannya saat ini tuh lebih stabil dan rata, menyerupai garis lurus horizontal. Nah, karena kapasitor berfungsi sebagai filter, menyaring ripple atau riak dalam output karena penyearah gelombang penuh memberi pola pengisian lebih sering. Kapasitor lebih efektif menjaga tegangan output tetap konstan. Namun, arus yang mengalir sangat kecil karena kapasitor cenderung menghalangi perubahan arus apalagi jika beban rendah. Nah, dari kedua praktikum percobaan tadi kita bisa dapat menyimpulkan kalau tegangan dan arus output gelombang penuh lebih tinggi dan stabil dibandingkan setengah gelombang. Yang kedua, beban RC menghasilkan tegangan tertinggi, tetapi arusnya sangat kecil karena sifat kapasitor yang menyimpan muatan. Yaitu yang ketiga, beban RL dan R menghasilkan arus yang stabil, cocok untuk penggunaan praktis dengan beban nyata. Dan penyearah gelombang penuh lebih efisien menghasilkan tegangan dan arus DC stabil. Variasi beban sangat mempengaruhi output, terutama pada penggunaan kapasitor. Dan pemahaman ini juga sangat penting ya untuk merancang sistem catu daya 3 fasa yang sesuai dengan kebutuhan beban. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.